Sebenarnya yang paling mengecewakan itu bukan orang lain, tetapi ekspektasi diri kita sendiri terhadap orang lain. Kembali lagi bersama saya Stephen, seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan kejadian 9 bulan lalu di Barcelona, Spanyol. Tim pasukan khusus DEA sedang beraksi di sebuah lokasi. Salah satu agennya yang bernama Alex Walker terkejut saat seseorang menodongkan pistol ke arahnya. Hari ini kita dibawa ke markas militer Amerika yang berada di Cebu, Filipina. Alex melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seorang dokter bernama Sarah sebagai salah satu syarat pengajuan pensiun dini agar Alex mendapatkan tunjangan. Masalahnya, Alex terkena serangan jantung ringan yang mengharuskannya terapi kesehatan sesuai jadwal. Jika dia tidak rutin meminum obat, ancaman gagal jantung akan menghantuinya. Dokter memberinya jam tangan khusus. Jika alarm berbunyi, itu artinya tekanan darahnya naik. Saran dokter menghindari pinjol dan judol adalah jalan terbaik agar Alex tidak stres. Di Paradise Hotel Filipina, Alex menjalani kehidupan baru setelah resmi pensiun dari DEA. Bukan di kamar hotel mewah, namun Alex berencana membuka bisnis cindramata di sebuah toko usang yang harus dia perbaiki terlebih dulu. Si Ece pemilik tempat ini melotot, memberi peringatan agar mantan agen DEA ini membayar sewanya tepat waktu. Selanjutnya, diperlihatkan komplotan gangster lokal Filipina yang datang menemui bandar narkoboy bernama Theo. Tak main-main, Theo menikam pimpinan pengedar bernama Kobe ini agar mereka memberi perlindungan lokal dan akses untuk mendistribusikan produknya sebelum transitmen ke Amerika. Santuy di salah satu bar, Alex melihat seorang cewek cantik bernama Kai Mendoza sedang duduk sendirian. Tak berselang lama, datanglah pria yang memakai kacamata, dia bernama Ernesto Alamares. Nalurinya sebagai mantan agen khusus kembali terpicu karena dia melihat pria ini membawa pistol. Alarm gelangnya berbunyi, menunjukkan tekanan darahnya sedang tinggi di angka 175. Tak berselang lama, komplotan gangster tadi muncul dan duduk di sebelah Kai. Alex sebenarnya tidak ingin ikut campur, namun dia merasa tidak bisa membiarkan wanita itu dalam bahaya. Dia mengambil tongkat biliar untuk menghajar komplotan gangster itu. Tapi Alex salah karena Kai dan Ernesto ternyata polisi yang sedang menyamar. Atasan yang bernama Ike Ocampo mendapat informasi dari kedutaan Amerika bahwasannya Alex semacam legendnya DEA yang telah lama berkiprah di sejumlah negara seperti Meksiko, Kolombia, dan terakhir Spanyol. Meski tidak tahu Kai adalah polisi, Alex beralasan ingin mencegah mereka membunuh Kai. Karena dia mengetahui salah satu dari penjahat itu membawa kawat garote dan pisau berburu. Sebelum pergi, Alex menawarkan kerjasama untuk membantu kepolisian Filipina. Ketika sedang mengecat tokonya, tiba-tiba Alex diserang. Pistol pelaku yang berhasil direbutnya dibawa ke kantor polisi diperlihatkan kepada Ike. Untuk mengungkap dalangnya, Alex resmi membantu tim kepolisian Filipina. Saat Kai memaparkan salah satu pengedar lokal bernama Kobe yang dinyatakan telah menghilang dalam penyamarannya, di sini Alex membeberkan tentang seputar jaringan peredaran narkoba yang sangat dia pahami dengan baik karena pengalamannya selama menjadi agen DEA. Narkoba itu bernama Frost, sejenis heroin sintesis, bahan-bahannya diselundupkan untuk dimasak di negara ini. Setelah itu, dikirimkan ke Los Angeles, Seattle, kemudian menyebar ke seluruh Amerika. Pelaku yang menyerangnya sengaja membuat pernyataan bahwa mereka diperintah bos barunya. Alex pun yakin bandarnya bisa berasal dari 3 negara, yaitu Cina, Taiwan, atau Malaysia. Singkat cerita, Kai dan Ernesto melakukan pengintaian terhadap komplotan pengedar dibantu Alex sebagai konsultan pengamat. Dalam perjalanan, Alex memberikan tips jika penyamarannya ingin berhasil, mereka harus melupakan bahwa mereka ini polisi. Tim melihat komplotan itu naik ke atas kapal pesiar berbendera Malaysia sesuai dugaan Alex.
Alex pura-pura ingin ke toilet. Dua orang anak buah Theo menyerahkan 2 tas penuh uang setoran untuk penjualan narkoboynya. Terlihat koleksi persenjataan berada dalam lemari uangnya. Tiba-tiba, Alex sudah berada di depan si Theo, mengaku orang yang coba dia bunuh. Meski berada di bawah todongan senjata api, mantan agen khusus ini tampak santuy. Sebagai mantan DEA Amerika, Alex mengajak Theo untuk bekerja sama. 15 tahun berkiprah sebagai aparat penegak hukum yang terlibat perang melawan narkoboy, Alex merasa tidak ada imbalan apapun yang dia dapatkan. Tak jauh dari lokasi, Kai tampil seksoi mendengarkan aksi yang dilakukan Alex menggunakan alat pendengar jarak jauh. Alex akan membantu Theo untuk menyelundupkan narkoboynya ke Amerika dengan aman. Tak hanya itu, Alex akan membeli narkoboynya Theo dengan uang yang dia rampas dari para pesaingnya. Alex berjanji esok hari dia akan membawa $2 juta cash sebagai uang mukanya. Setuju dengan kesepakatan ini, Theo menunjukkan bongkahan es yang berusia 10.000 tahun. Di dalamnya terdapat mayat gangster yang dia bunuh sebagai contoh jika Alex macam-macam nasibnya akan sama. Kembali ke kantor polisi, Alex dikejutkan dengan datangnya agen DEA Walton Zivik dan timnya. Karena Theo dianggap sebagai penyelundup narkoboy internasional, kasus ini akan mereka ambil alih. Alex dan Walton pastinya saling mengenal, namun sorot wajah Alex menyiratkan ada masa lalu buruk di antara mereka. Walton tidak mau Alex terlibat dalam kasus ini, apalagi dia tahu masalah yang terjadi antara Alex dengan Todd Carpenter di Spanyol. Alex tidak punya pilihan asalkan dana pensiunnya sebagai agen khusus dicairkan. Datang ke tokonya, Kai menemukan Alex tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak minum. Alex meluapkan emosinya karena selama dia berkiprah dalam perang narkoboy tidak ada penghargaan sama sekali, hanya kematian demi kematian yang dia saksikan. Ujung-ujungnya, penegak hukum seperti dia ikut menjadi korban dari perang ini. Sekilas menceritakan tentang rekannya yang bernama Todd hingga dia berganti tim. Dalam penyamarannya, Todd ditugaskan untuk membunuhnya. Kai mengajak Alex ke kampung halaman tempat keponakannya terbunuh akibat pertikaian antara geng narkoboy. Sebagai anak dari tokoh adat dan warga asli desanya, Kai tidak bisa membiarkan narkoboy merusak masa depan anak-anak di sekitarnya. Tapi Alex tetap tidak bisa membantu Kai lagi. Setelah kembali dibujuk 2 polisi Filipina ini, akhirnya Alex melanjutkan perannya. Tim kepolisian Filipina sendiri sudah bersiap untuk menyergap jaringan Theo. Walton memasang alat penyadap di balik bajunya sebelum dia kembali beraksi. $2 juta dalam koper Alex bawa ke markasnya Theo. Setelah masuk, Alex mengatakan polisi dan DEA sudah mengepung tempat ini. Dia dipaksa untuk menjebak Theo, tapi karena dia tidak mau, Theo dan anak buahnya berakhir di sel penjara. Sebaiknya dia mengikuti perintahnya. Seluruh narkoboy yang ada di sana dilenyapkan. Setelah itu, Alex dan Theo kabur dari sana. Walton tertipu dengan rekaman yang diperdengarkan di alat penyadapnya. Strategy, Theo. Alhasil, setelah timnya menyergap masuk, gudang ini sudah kosong. Tiba di kapal pesiar, Theo hampir saja menembak Alex. Tiba-tiba muncul Kai dan rekannya. Mereka ditangkap dalam kasus pembunuhan Kobe. Mereka melawan. Alex langsung mengejarnya hingga keduanya terjun ke laut. Hingga akhirnya si Theo dan antek-anteknya berhasil ditangkap oleh polisi Filipina, bukan oleh agen DEA. Kini giliran si Walton yang tekanan darahnya naik. Namun setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. 2 orang petugas keamanan bandara menciduk komplotan mafia yang melakukan pendaratan ilegal. Where are your pilots? Everyone is already in the car. I had to wake up the supervisor. Namun salah satu dari satpam ini dibunuh oleh rekannya sendiri karena tergiur dengan uang suapnya. Kembali ke Alex yang sedang santuy di kios merangkap rumahnya. Karena keran airnya mati, Alex mencari Cory. Seorang gadis kecil bernama Rita yang mengejeknya kena tampol. Cory beralasan mematikan airnya karena Alex telat bayar iuran.
Alhasil, Alex harus menggunakan ember untuk membawa air. Di waktu yang sama, Kai dan Ernesto mendapat laporan temuan jasad seorang satpam. Ternyata korban adalah anak didiknya Ernesto yang gagal masuk Akpol. Sementara itu, Rita berbaik hati membawakan air untuk Alex. Ibu Rita bekerja sebagai pelayan kebersihan di resort ini. Sebagai hadiahnya, Alex membolehkan Rita mengambil pernik yang dia suka. You remind me of my daughter. Thank you. Yeah. Ternyata Rita adalah anak dari satpam yang dibunuh itu. Datang ke kantor polisi, Rita memeluk Alex karena tidak kuasa menahan kesedihan setelah tahu ayahnya meninggal. Hey. Alex ingin tahu apa yang terjadi untuk membantu Kai dan Ernesto mengungkap dalangnya. Hey. Poor kid. Those cases had nothing to do with me. Dari bekas luka di lehernya, Alex menduga alat yang digunakan adalah pisau lipat khusus berbentuk S. Wait a minute. You knew him. Let's make it official. Dokter Sarah ngomel lagi kepada Alex karena buku jurnal yang seharusnya dia isi dengan catatan darahnya malah dibikin gambar aneh-aneh kayak anak TK. Alhasil, pencairan uang pensiunnya kembali terhambat. You're on a case? Stress is a silent killer. Rekan korban yang bernama Luzon dimintai keterangan oleh dua detektif ini disaksikan oleh Alex dari belakang. Did Lester say anything to you about... Dia mengaku tidak tahu apa yang terjadi kepada korban setelah melihatnya pergi pukul 6 pagi. Setelah selesai, Alex melemparkan botol yang ditangkap tangan kanannya. Alex sangat yakin Luzon berbohong. Bagaikan mesin pendeteksi kebohongan, tanda-tandanya didasarkan pada matanya yang berkedip cepat, pipinya memerah sampai berkeringat. Arah matanya yang ke kanan, padahal dia tidak kidal sebagai pertanda ucapannya bohong. Alasannya, orang yang tidak kidal akan melihat ke kiri untuk mengakses memorinya. I need a ride. Diantar kembali ke hotel, Alex melihat seorang mafia wanita bernama Catherine yang baru tiba di sana. Kai diminta Alex untuk pura-pura melihat apa yang dilakukan wanita itu dengan para pengawalnya. Keep your eyes on me. Alex mengenal mereka sebagai penyelundup internasional, bisa jadi narkoboy, berlian, atau barang mewah lainnya. Si codet pengawalnya adalah Klaus, mantan tentara bayaran. Catherine tampaknya janjian dengan seseorang, namun orang tersebut belum juga tiba. Dia lepaskan gelangnya dan menulis pesan yang dimasukkan ke dalam amplop yang dititipkan kepada resepsionis. Thank you so much. Sementara Kai mengalihkan petugas hotel ini, diam-diam Alex mengambil amplopnya untuk dia tukar dengan pesan yang baru. Party checked in at 4:17 a.m. Dalam amplop itu, si penerima pesan yang bernama Max disuruh mengembalikan gelangnya ke kamar hotel 21B jam 8 malam ini sekaligus menyelesaikan transaksinya. Kesimpulan mereka, komplotan mafia ini yang membunuh satpam bandara itu. Setelah menggunakan alat komunikasi earbud, Alex melihat sosok Max datang ke lobi. Max disuruh menemui pengawalnya, Catherine. Karena itu, Alex tunjukkan gelangnya agar Max percaya dan dia tidak boleh membawa pengawalnya. You often get gifts for Catherine? Meski sudah beberapa kali transaksi dengannya, Max mengaku belum pernah bertemu Catherine. Karena itu, Kai berpura-pura untuk menjadi Catherine. Dibawa ke kios, Max sempat merasa aneh. Who in the hell are you? Tak mau buang waktu, Alex langsung menghajarnya. Adler's from Houston, Texas. Alex meminta Kai mencari tahu semua tentang Max. Sementara dia sendiri akan menyamar jadi Max untuk menemui si Catherine. Sementara itu, Ernesto datang ke rumahnya si Luzon. Tapi si Luzon langsung kabur dari rumahnya. Di atas rumahnya, Ernesto melihat kode kelompok geng. Alex kembali menunjukkan kelasnya sebagai mantan agen khusus yang piawai dalam menyamar saat menemui Christine. I wasn't talking about the moonlight. Alex tidak akan melepas topinya kecuali ada sesuatu yang buruk terjadi. Alex mengembalikan gelangnya, tapi Christine yang cerdas mengetesnya dengan menanyakan nama putrinya. Dengan bantuan Kai, akhirnya Alex bisa menjawab pertanyaan itu. Give her the charm bracelet. Kini giliran Alex yang bertanya karena dia tidak mau berbisnis dengan orang yang salah. We have a car waiting outside.
Alex diajak Christine untuk ikut ke klub malam. Kai dan tim kepolisian langsung membuntutinya. Melihat wanita muda menjajakan dirinya, tekanan darah si Alex pun naik. Masuk ke toilet, jantungnya berdetak kencang hingga Alex tidak sadarkan diri. Kai segera masuk ke klub untuk melihat kondisinya. Untung saja Alex kembali sadar. Diam-diam memasang kembali earbud. Christine meminta Alex segera mentransfer pembayarannya untuk barang yang dia pesan. Tapi Alex menolak sebelum dia melihatnya. I expect to be well compensated. We will take you to see the cargo. Sementara itu, Ernesto kembali menemukan si Luzon di markas gengnya. Kidlat Luzon. Dia minta baik-baik untuk menyerahkan diri. Karena melihat polisi tua ini datang seorang diri, Luzon sempat meremehkannya. Halah, polisi kolot kia mah gampang bro, takol saeutik ge muruluk tulangna. Unggano to kalakas! Tapi mereka salah besar. Ernesto dengan mudah membabat habis mereka semua. Termasuk si Luzon yang terbukti menggunakan pisau yang sama dalam menghabisi korban. Dibawa ke dalam hanggar, Alex terkejut saat melihat isi pesawat mereka. Show him. Ternyata mereka memperdagangkan manusia. Disinilah adrenalin Alex kembali memuncak. Kai meminta Alex mengulur waktu sampai bantuan tiba. Tapi kesabarannya sudah habis. Dia melepaskan topinya dan ini yang terjadi. Dear sweet Daisy. Baku tembak hingga perkelahian terjadi antara Alex dan si Cloud. Sementara itu, Kai mengejar si Catherine yang hendak mengambil senjata. Bantuan pun tiba. Komplotan mafia ini ditangkap dan para gadis yang hendak diperjualbelikan selamat. By the hard-working task force of our police. Meski berdegong, Dr. Sarah kagum Alex telah menyelamatkan banyak gadis. Any idea what kicked it off? Rupanya, Alex mengingat anaknya juga yang kini duduk di bangku kuliah namun sudah lama tidak dia temui. Long time. Could be a contributing factor in... Dia pun menghibur kembali Rita yang kini tumbuh menjadi anak yatim. Make me feel better. It's not gonna bring him back. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Seorang gubernur bernama Rosales tiba-tiba ditodong pria bersenjata. South, we could both be out of a job, and my blood sugar are just gonna... Beberapa hari sebelumnya, Alex sibuk membenahi tokonya. Mantan agen DEA kocak ini berusaha mengangkat patung ikan marlin sebagai pajangan, namun gagal. Kai dipanggil oleh Komandan Nike yang saat ini sedang mencalonkan diri menjadi gubernur. Kai diberi tugas khusus untuk mengawal sekaligus memata-matai Gubernur Rosales. Kai merasa aneh dengan tugas ini. Sepertinya Komandan Nike mencari kelemahannya Rosales agar dia menang dalam pemilu. Ernesto mengajak Alex menyantap makanan khusus penurun darah tinggi di sebuah kedai makan milik koki bernama Bayani. Alex langsung muntah saat disuruh makan telur kacing calang. Tiba-tiba, seorang anggota gangster menyeret Bayani. Beruntung, Alex dapat menghentikannya. From the chef. Is it over? Belum jelas apa pemicunya, namun Alex diminta Bayani jangan ikut campur. Di malam hari, gangster ini kembali datang ke kedainya Bayani membawa 2 temannya. Dia dipukuli, kemudian kedainya dibakar. Keesokan paginya, Alex dan Ernesto melihat kedai Bayani yang sudah tidak bersisa. Mereka berdua datang ke rumah sakit untuk minta keterangan Bayani tentang para pelakunya. Namun Bayani tetap menutup rapat mulutnya karena dia takut dibunuh. Who will kill you? Detektif Kai datang menemui Gubernur Rosales untuk bergabung menjadi tim keamanannya selama kampanye berlangsung. Karena Rosales tahu Kai anak buah dari saingannya, dia bertanya apa Kai akan memata-matainya juga. Dengan tegas, Kai mengatakan dirinya tidak punya peran ganda. Tak berselang lama, datanglah seorang pria Kanada bernama Montrose untuk berbicara dengan gubernur. Pengejaran dilakukan Alex saat dia melihat gangster yang menyerang Bayani.
Alex sempat dikecoh seorang bocil yang menunjuk ke arah yang salah. Kabur menggunakan motor bebek, Ernesto berhasil menangkapnya. If you ate the duck, Gubernur Rosales mengatakan Montrose berupaya menyuapnya. Whoever they want. Meski Alex sudah mengancamnya, namun si gangster menolak buka mulut orang yang memberinya perintah untuk menyerang Bayani. Around Bayani's neck. Why did you do it? Huh? I'm just the guy who takes orders! Inilah yang harus diungkap oleh Alex dan Ernesto tentang motif dan dalangnya. Kai melaporkan kepada komandannya bahwa dia tidak melihat adanya pertukaran uang, kecurangan pemilu ataupun korupsi yang dilakukan Gubernur Rosales. Kai cukup terkejut karena si Montrose melakukan pertemuan juga dengan komandannya. Apa tujuan orang Kanada ini sebenarnya? Ini yang harus dia cari tahu karena gerak-geriknya yang sangat mencurigakan. Ernesto menyamar jadi pemilik kedai untuk memancing komplotan gangster itu datang. Mereka mengancam akan menutup bisnisnya karena tidak punya izin dari penguasa wilayah ini. Disinilah Alex muncul. Dia mengaku bernama Diego dan kedai ini berada di bawah perlindungannya. Salah memilih target, dua preman ini langsung diberi pelajaran. We're going to burn. Mereka mengaku tidak menginginkan uang, hanya mengusir para pemilik kedai di wilayah ini atas perintah seseorang. Diancam akan dimasukkan ke dalam panggangan, akhirnya preman ini mengaku. Setelah melihat Montrose pergi dari kantor polisi, Kai langsung membuntutinya hingga ke dermaga peti kemas. Dia melihat Montrose menyuap seorang petugas. Ternyata dalam kontainer ini isinya sampah. Lantas, apa sebenarnya yang dilakukan orang Kanada itu? Di waktu yang sama, Alex sedang menyamar untuk menemui bos para preman itu dengan bantuan alat komunikasi jarak jauh. Ernesto mengingatkan Alex untuk menyebut alpukat kocok jika dia berada dalam posisi bahaya. Dia terkejut saat melihat Kai berada di lokasi yang sama. Ternyata bos para preman itu adalah Montrose. Sebelum mengganggu penyamarannya Alex, Ernesto langsung menarik Kai dari sana. Tak main-main, mafia Kanada ini sudah menempatkan penembak jitu untuk membidik Alex setelah mendapat laporan Alex mencampuri urusannya. What the hell is going on? You know this guy? Not exactly. Disinilah Alex kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam penyamaran. Meski Ernesto mendengar Alex mengatakan sedang dibidik penembak jitu, namun Alex tetap tenang. Karena mendengar informasi dari Kai, Montrose terkejut karena Alex bisa tahu bahwa dia mengecek kontainer yang berisi sampah, termasuk melakukan pertemuan dengan Gubernur Rosales dan lawannya Ike Ocampo. Alex menduga dia sedang mencari lahan untuk membuang sampah dalam jumlah besar dengan melobi Gubernur Rosales dan juga mendanai kampanyenya Ike. Merasa rahasianya terbongkar, Montrose ingin membunuh Alex. Tapi Alex mengingatkan dia bahwa Ike akan kalah karena dia bekerja untuk Rosales dalam mengatur pemilu. Dengan harga yang tepat, Alex menawarkan kerjasama agar urusan Montrose berjalan lancar. Setelah Montrose termakan ucapannya, Alex menemui dua rekannya ini. Montrose tercatat sebagai mantan konsultan politik Kanada, dan kini dia berprofesi sebagai pemecah masalah perusahaan internasional. Logo perusahaan Caton Limited sempat dilihat oleh Kai saat melihat kontainernya. Perusahaan ini mendaur ulang tempat pembuangan sampah di seluruh dunia, dari mulai Tiongkok, Brazil, Argentina, dan kini Cebu. Tapi efek yang ditimbulkan meracuni biota laut dan menghancurkan komunitas. Tim mulai menyusun rencana untuk menangkap penjahat ini. Alex mengajak si Montrose dan anak buahnya untuk masuk ke gedung DPR, mengganti surat suara asli dengan surat suara palsu agar Komandan Ike yang menang dalam pemilu. To be given a Rosales real comes out on top. How are we doing? Masuk ke dalam, seorang petugas KPPS yang membawa kertas suara asli dihajar oleh Alex hingga pingsan. Setelah itu, Montrose dan anak buahnya masuk membawa surat suara palsu untuk disetorkan kepada petugas pemilu. Okay. Merasa tugasnya sudah selesai, Alex meminta bayaran, namun si Montrose malah akan membunuhnya. Dua anak buahnya sudah memegang alat setrum tegangan tinggi untuk melumpuhkan Alex. Tapi mereka tidak sadar petugas KPPS itu adalah Ernesto. Alhasil, komplotan penjahat ini kembali merasakan akibatnya.
Monrose terkejut karena di dalam tas itu isinya ternyata sampah. Tim bisa saja menangkapnya, akan tetapi tim memberi kesempatan kepada Monrose untuk pulang kampung ke Kanada. Tidak punya efek jera, si Monrose malah kembali masuk ke dalam gedung pemerintahan, menodongkan senjatanya kepada Rosales. I think it's time we made a deal. I intend to make you an offer. Tapi dia simpan kembali senjatanya setelah gubernur ini setuju menerima uang suap senilai $1 juta untuk izin pembuangan sampah dunia barat ke pulau ini. Enter your routing numbers. $1 million. Setelah uangnya masuk, Monrose kembali diciduk tim detektif karena uang transferan itu akan dijadikan bukti oleh Gubernur Rosales untuk menangkap dia dan perusahaannya yang akan dilarang beroperasi secara permanen di Filipina. Ratusan kontainer sampah itu akhirnya diusir kembali dari pulau ini. Kali ini, Alex berhasil makan sup kecebong hidangan Bayani. Dan ternyata Komandan Ike hanya menyamar untuk menjadi lawan politiknya Gubernur Rosales demi mengungkap kasus sampah ini. Meski sudah dibantu 2 polisi ini, Alex kembali gagal memasang ikan marlinnya. Not bad. Seorang fotografer bawah laut bernama Jessa menyelam di wilayah perairan Olango. Tiba-tiba, dia melihat 2 penyelam asing sedang mengerjakan sesuatu. Tak diduga, penyelam itu melepaskan tombak ikan ke arahnya. Hari itu, Alex tampak stres karena gagal mendapatkan lotre. Ditambah lagi, tunjangan pensiunnya ditunda pemerintah Amerika. Karena Cory terus mengomel menagih uang sewa, Alex terpaksa harus mencari pekerjaan lain. Seorang pria ngamuk di kantor polisi karena istrinya sudah 3 hari ini belum juga pulang. Kai segera menenangkan pria ini. Dia melaporkan kasus ini kepada Komandan Ike. Dan ternyata wanita yang hilang itu adalah Jessa, fotografer bawah laut. Seorang artis film dokumenter bernama Jerry disambut meriah para fansnya di pulau ini. Termasuk oleh Ike yang diperkenalkan dengan sutradaranya yang bernama Andre Adam. Dia mengatakan film dokumenter kali ini akan membawa tema puing-puing perang. Dia perkenalkan juga produsernya yang bernama Nikolai. Santuy di bar, Alex tidak sengaja bertemu dengan Jerry. Muncul 2 pria mabuk yang ingin mendapat bogeman mentahnya. You gotta pick which handle. Fantastic. Karena Cory tahu Alex sedang membutuhkan uang, dia meminta Jerry untuk mempekerjakan Alex sebagai pemeran pengganti dengan bayaran $600. Datang ke rumah suaminya Jessa, Detektif Kai melihat rekaman video seputar kegiatannya sebagai fotografer bawah laut. Doing it. This is her channel. Guys, I found this huge piece. Just want to give a shout out to Deep Blue Dive. Find her. Hari pertama bekerja, Alex diperkenalkan oleh Jerry kepada Nikolai, namun produsernya ini tampak jutek. Tapi Alex punya masalah karena peralatan menyelam yang dia gunakan versi terbaru yang harus dipelajari terlebih dulu. Datang ke tempat penyewaan alat selam, Kai mencari informasi dari pemiliknya yang mengatakan memberikan gratis untuk Jessa karena tokonya dimasukkan ke dalam vlognya. Faktanya, sampai saat ini Jessa belum mengantarkan kembali peralatan menyelamnya. Di waktu yang sama, Alex datang ke toko ini untuk belajar menggunakan alat selamnya. Kai menawarkan dirinya untuk melatih Alex. Singkat cerita, malam itu mereka berdua menyelam dan tidak sengaja menemukan GoPro. Tiba-tiba muncul 2 penyelam jahat itu yang melepaskan tombak ikan ke arah mereka. Alex dan Kai berhasil lolos. I don't know. You're the one with the... This thing could be fried. Menurut Ernesto, bisa saja mereka itu para pemburu harta karun karena perairan Olango terkenal dengan banyaknya kapal yang karam di masa lampau. On the galleon trade route between treasure hunters, criminals. Hey guys, so today on... Tim terkejut, dalam kamera GoPro itu terlihat 2 pelaku penyerangan. Jerry mengajak Alex untuk berangkat memulai syutingnya. Dia terkejut karena lokasinya berada di perairan Olango. Curiga kepada produser film dan timnya, Alex coba melihat baju selam yang mereka gunakan. Terlihat si Nikolai membawa pistol di pinggangnya. Tiba di tengah laut, mereka beralasan sedang mengambil gambar bawah laut.
Saat militer Filipina sedang mengawasi perairan ini, si Nikolai buru-buru menyuruh syutingnya dimulai. Fast, maneuverable. Any notes? Diam-diam, Alex meletakkan sesuatu di kolong meja. Melihat kembali rekamannya, Kai menemukan sesuatu dengan tulisan Sirilik Rusia. Setelah ditelusuri, ternyata itu adalah baling-baling kapal selamnya Uni Soviet. Ternyata komplotan penjahat ini sedang membongkar kapal selam tersebut untuk mengambil sesuatu. Apakah harta karun? Karena syuting film dokumenter ini hanyalah pengalih perhatian untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Coast Guard of the Philippines, and whatever they were looking for, you're wrong. Now you have to be wrong. Merasa tujuannya sudah tercapai, mereka menyandra Alex dan Jerry. And history. Let's go. Ternyata yang disembunyikan oleh Alex itu adalah pisau, karena dia yakin kondisi seperti ini akan terjadi. Kai menyodorkan informasi penting kepada komandan bahwa si Adam yang berpura-pura menjadi sutradara itu adalah kapten kapal selam yang melarikan diri, membawa jutaan emas batangan yang dijarah dari bendahara Soviet. Kapal selam itu terdampar di perairan Solango. Tiba di pelabuhan, si Adam tertawa karena Alex mengira benda yang dia tarik dari kapal selam itu adalah emas. Saat itulah Alex dan Jerry beraksi untuk melumpuhkan komplotan penjahat ini. Di waktu yang sama, tim kepolisian datang. Ternyata si Adam menyalakan perangkat nuklir yang akan dijual dengan angka $1 miliar kepada diktator regional. Karena alat itu sudah diaktifkan selama 6 jam, Adam meminta tebusan $200 juta dan jet pribadi untuk pelariannya. Setelah tuntutannya dipenuhi, mantan kapal selam nuklir ini akan memberikan kode pembatalannya. Adam yang sudah pikun salah menekan angka, karena waktu peledakan yang dia aktifkan itu bukan 6 jam, tapi 6 menit. Faktanya, dia lupa dengan kode pembatalannya. Tidak ada waktu lagi untuk memanggil tim penjinak. Jerry ingat dia pernah syuting dengan ahli peledak. Akhirnya, nuklir itu berhasil dijinakkan setelah Alex memotong kabel berwarna merah. Lagi-lagi Komandan Kai yang mendapat pujian karena terungkapnya kasus ini. Kai membawa berita duka kepada suami korban atas tewasnya Jessa. Kembali ke toko, Alex mendapat cindera mata sebuah pistol revolver klasik yang diberikan oleh Jerry. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Kali ini, Alex menyamar jadi pembeli senjata ke seorang mafia Rusia bernama El Diablo. Bukan ketapel manuk atau pistol biasa, tapi senjata laras panjang yang biasa digunakan pasukan khusus. Tak jauh dari lokasi, Kai dan Ernesto mendengar kode alpukat kocok yang diucapkan Alex. Swing. Okay. Saat itu juga, tim kepolisian menyergap komplotan penjahat ini. Have fun in the Filipino prison system, El Diablo. Cory tampak senang karena kali ini Alex membayar uang sewanya tepat waktu. Alex mendapat kabar buruk dari Ernesto bahwa Diablo akan dibawa pergi oleh Kemenlu Amerika dari tangan polisi. Saat itu juga, Alex datang ke kantor polisi tepat saat badai hujan melanda pulau ini. Alex meluapkan kemarahannya kepada Komandan Ike karena dia tidak setuju pihak Amerika main comot aja mafia itu yang berpotensi akan dibebaskannya lagi. Di waktu yang sama, beberapa orang ditangkap karena melakukan tawuran dalam kondisi mabuk. Polisi dibuat sibuk dengan laporan pengaduan akibat badai yang datang. Termasuk seorang wanita dan neneknya yang minta bantuan kepada Ernesto untuk mengirim bantuan ke desanya. Si botak pejabat Kemenlu bernama Ogah berjanji kepada Alex akan menuntut Diablo setelah diterbangkan ke Amerika. Not following it gets your prisoner released. Petugas membawakan kopai panas untuk para tahanan mabuk ini. Tapi ternyata mereka ini komplotannya Diablo yang berpura-pura tawuran padahal berencana untuk membebaskannya. Alex terpaksa naik angkot untuk kembali ke tokonya karena khawatir akan porak-poranda akibat badai ini. Mereka mengambil persenjataan yang disita polisi untuk digunakan melawan polisi. Alex gagal kembali ke toko karena si supir tidak sanggup melawan badai ini. Sayangnya, Alex tidak bisa masuk karena pintu kantor polisi ini sudah ditutup dengan triplek. Diablo sendiri sedang dipersiapkan untuk dibawa oleh petugas Kemenlu. Namun karena badai, helikopter tidak bisa mendarat.
Dari lubang kayu, Alex melihat komplotan penjahat ini melancarkan serangan. Akibatnya, Ernesto tertembak. Para polisi mereka jadikan sandera. Diablo menghubungi antek-anteknya untuk segera datang menjemputnya. Alex masuk melalui lubang ventilasi untuk menyelamatkan rekan-rekannya yang disandra. Dia menemukan Kai dan Pak Ogah berada di dalam sel tahanan. Alex menggunakan sabuk untuk membobolnya. Ernesto meminta para penjahat itu mengizinkan salah seorang polisi mengambil kotak obat-obatan di bawah mejanya. Gagal menggunakan sabuk, Alex harus mendapatkan kunci selnya sebelum tempat ini terendam air hujan yang masuk ke dalam. Kebetulan, Alex melihat salah seorang penjahat sedang mengawal polisi. Dia gunakan lakban senjata untuk melumpuhkannya. Polisi itu kembali membawa kotaknya dan beralasan antek mereka yang mengawalnya sedang mencari makan. Diablo menugaskan anak buahnya untuk mencari dia. Sedangkan Alex sudah membawa kuncinya, tapi salah satu penjahat kembali menciduknya. Padahal kondisi Kai makin mengkhawatirkan, hampir terendam hingga atas kepala. Setelah melumpuhkan penjahatnya, Just take it easy, man. Right? Anxiety, it can make you... Alex segera menyelam untuk membuka pintu sel. Diablo dan anak buahnya terkejut saat mendengar Alex melalui pengeras suara. Dua anak buahnya langsung dikirim Diablo untuk membunuh Alex yang berada di kantornya Komandan Ike. Tapi justru mereka yang dilumpuhkan karena dijebak oleh Alex dan Kai. Tak berselang lama, datang lagi antek-anteknya Diablo. Untuk menyerang komplotan para penjahat ini, Alex dan tim membahas strategi dan pembagian tugas karena jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Okay, in there, I can get past them. Melihat ada pergerakan di atas lorong ventilasi, anak buah Diablo langsung memberondongnya dengan peluru. Ternyata Alex menggunakan robot penjinak untuk mengelabui musuh. Baku tembak pun terjadi hingga Alex berhasil menyandra si Diablo. Memaksa antek-anteknya menurunkan senjata. Namun, anak buahnya balik mengancam akan membunuh Sandra. Alex terpaksa menurunkan senjatanya hingga Ernesto bangkit melumpuhkan musuh. Alright. Akhirnya, tim kepolisian berhasil menguasai keadaan. Ternyata, di dalam kotak obatnya, Ernesto menyembunyikan sebuah pistol. Setelah badainya reda, Alex teringat dengan tokonya yang dikira sudah porak-poranda. Namun ternyata, Cekori berbaik hati merapihkannya lagi. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Film mundur 15 tahun ke belakang. Kala itu, Kai menangisi kematian ibunya. Seorang polisi bernama Rabara berjanji akan mencari dalang pembunuhan ibunya. Dari awalnya seorang remaja yang suka minum dan bergaul dengan geng, sejak saat itu Kai memutuskan untuk menjadi seorang polisi. Dan Rabara dia anggap sebagai mentornya. Alex tampak tidak sabar ingin segera diantar untuk mengurus pencairan dana pensiunnya. Namun Kai membawanya ke TKP pembunuhan terlebih dulu setelah mendapat informasi dari radio polisi. Rupanya detektif Rabara datang juga ke TKP. Lama tidak berjumpa, Kai tampak senang. Komandan Kai meminta Rabara melihat TKP karena Rabara dikenal sebagai detektif handal yang berhasil memecahkan 1000 kasus. Ernesto memberitahu Alex bahwa Rabara berhasil menangkap pembunuh ibunya 15 tahun lalu. Pelaku menembak dirinya sendiri sebelum mereka bisa menangkapnya. Sejak saat itu, Rabara dipromosikan ke Manila. TKP kali ini terkait kematian seorang profesor yang ditembak mati saat menulis buku. Di sini, Rabara membeberkan penilaiannya tentang kejadian yang menimpa si profesor. Rabara menilai pelaku ingin mencegah si profesor menerbitkan bukunya.
Dan pelaku ini orangnya pendek karena terlihat dari sudut lintasan. Seluruh polisi yang berada di sana sangat kagum kepada Rabara. Namun sepertinya tidak bagi Alex. Komandan Kay ingin Rabara mengungkap kasus ini sebelum kembali ke Manila. Rabara setuju asalkan Kay ditunjuk menjadi partnernya. Tanpa sepengetahuan polisi lain, Rabara memberitahu kepada Kay bahwa pembunuh profesor itu seorang polisi. Karena Alex tidak begitu saja percaya dengan Rabara, diam-diam dia masuk ke TKP. Alex menilai ada yang salah, karena jika profesor itu ditembak dari belakang, seharusnya ada darah yang menetes juga ke bawah karpet. Tiba-tiba, Kay Ernesto muncul. Kay kembali pergi karena dia kecewa kepada Alex yang tidak percaya kepada Rabara. Alex membeberkan penilaiannya kepada Ernesto. Jika profesor itu sedang berada di depan laptop, seharusnya menghalangi muncratnya sebagian darah. Tapi ini tidak. Alex meminta Ernesto mengecek isi laptopnya yang sudah diamankan sebelum lebih dulu dilihat oleh Rabara. Sementara itu, Rabara membuat sketsa yang mirip dengan kejadian di TKP. Dia meminta Kay memegang pistol lalu memberi contoh menembak dari belakang. Tak hanya itu, Rabara sengaja menggunakan darah asli dengan alasan lebih akurat. Darah itu sampai muncrat di sepatunya Kay. Tapi di sini Kay sadar ada laptop profesor yang menghalangi muncratnya darah. Diam-diam, Ernesto mengambil laptopnya dari ruang penyimpanan bukti. Alex membaca tulisan si profesor tentang mitos kuno yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Namun, saat Alex menekan paste, muncul tulisan lain. Kesan dari bukti yang dikumpulkan di Cebu akan mengungkap pembunuh sebenarnya. Ini artinya si profesor sedang menangani kasus pembunuhan. Inilah yang harus mereka cari tahu. Dengan menggunakan setrika, Alex menutup kembali plastik laptop itu agar mereka tidak dituduh merusak barang bukti. Saat Kay mencari laptop itu, Ernesto langsung memberikannya. Ernesto sempat diomeli Komandan Ike karena mencampuri kasus ini. Ernesto paham, tapi seharusnya komandan tidak boleh membiarkan mereka melihat bukti penting tanpa sepengetahuannya. Alex menemui Kay saat berlatih bela diri untuk mengajaknya melihat petunjuk yang mereka temukan. Namun Kay menolaknya, hingga keduanya saling menunjukkan kemahiran dalam bela diri. Lead. Alex dan Ernesto menemui istri pelaku pembunuhan ibunya Kay yang bernama Gloria, yang tinggal tidak jauh dari lokasi mereka berada. Alex sengaja menyamar jadi profesor itu karena orang terakhir yang dihubungi profesor itu adalah Gloria. Dia yakin suaminya bukan pembunuh. Karena itu, Alex ingin melihat berkas kasus kematian ibunya Kay. Diam-diam, Ernesto melihat Kay sedang menguraikan hasil penyelidikannya, termasuk beberapa foto polisi yang pernah bermasalah dengan hukum. Ernesto mengambil berkas kematian ibunya Kay, dan faktanya si profesor itu juga orang terakhir yang memeriksanya. Artinya, profesor itu dibunuh karena dia mendapatkan bukti penting. Dari salah satu foto, Ernesto menemukan sebuah logo, sama persis dengan cincin yang dipegang oleh Kay hingga tangan Alex terluka saat berdebat dengannya. Tentu saja mereka tidak percaya Kay membunuh ibunya sendiri. Tapi seseorang mengarahkan mereka agar muncul asumsi seperti itu. Kay sendiri sedang diajak pergi oleh Rabara, tidak mau menanggapi saat Ernesto menghubunginya. Datang ke kantor polisi, Alex melihat cincin yang digunakan Rabara 16 tahun yang lalu. Apakah itu artinya cincin itu direbut oleh ibunya Kay saat Rabara membunuhnya? Dan saat ini, Kay terancam akan dibunuh juga oleh Rabara. Yeah, and he's gonna kill Kay. Ternyata, Rabara mengajak Kay ke makam ibunya. Dalam perjalanan menuju lokasi yang sama, jelas bahwa Rabara telah membunuh profesor itu sebelum bukti kejahatannya si Rabara terkuak ke publik. Dan Kay dijebak oleh Rabara seakan Kay yang membunuh profesor. Tiba-tiba, Rabara menodongkan pistolnya kepada Kay. Di sini Kay sadar bahwa Rabara telah menjebaknya. Dari mulai pistol baru yang digunakan membunuh profesor dengan sidik jarinya. Kemudian, darah aslinya yang sengaja dimasukkan ke dalam patung agar bukti DNA-nya menempel juga di sepatunya. Perkelahian sengit pun terjadi.
Kai sudah berhasil mencekiknya dengan tangga, namun Rabara kembali menodongkan pistol. Dibawa ke depan makam ibunya, Kai berhasil merebut senjata itu. I'll be decorated for... Tak berselang lama, Alex datang. Dia mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh ibunya. Kai ingin sekali menarik pelatuknya, namun Alex tidak setuju karena Kai sama saja menjadi pembunuh seperti penjahat ini. Kai, put the gun down. Alex sudah merasakan sakitnya dikhianati temannya sendiri. Know that, Ernesto. Let's lock this. Akhirnya, Rabara ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lock him up. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Di salah satu klub malam di Bangkok, Thailand, seorang pria terlihat sedang ada masalah. Masuk ke dalam toilet, seorang pria dengan cacat di matanya ikut masuk. Ternyata, dia ini seorang pembunuh bayaran yang memotong jari tangan pria tadi lengkap dengan cincinnya. Santuy di dalam tokonya, Alex dikejutkan dengan kemunculan pamannya yang bernama Danny. Bukan tanpa alasan, pamannya ini mempunyai track record buruk sebagai pembohong, penipu, dan pencuri. Dari Danny juga, Alex piawai memainkan penyamarannya saat aktif menjadi agen DEA. Menginap di tokonya, Danny beralasan datang ke Filipina untuk menebus kesalahannya kepada Alex. Komandan Ike menugaskan Kai dan Ernesto untuk menyelidiki kasus peredaran uang palsu yang ditemukan di dalam resort. Kasus ini Kai ceritakan kepada Alex, berharap bisa membantu mengungkap pelakunya. Saat itulah Alex berpikir bahwa pamannya adalah pelaku peredaran uang palsu ini. Alex menggeledah tas golfnya dan ternyata ditemukan banyak sekali uang palsu. Meski sudah didesak, Danny beralasan menjadi korban karena uang itu dia dapatkan dari seseorang di luar bandara saat menukarinya dengan uang dolar. Tapi Alex tidak percaya. Dengan nada kesal, Alex meminta dia menjauhi masalah. Dia memberikan uang asli kepada Corey untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pamannya. Di waktu yang sama, datanglah para sultan dari Singapura, menyewa seluruh kamar suite hingga kapal pesiar. Hello, all these. Alex mulai curiga, pamannya kembali akan melakukan penipuan karena para konglomerat ini akan mengadakan turnamen golf. Di sisi lain, si pembunuh bayaran datang ke resort, dan siapakah targetnya kali ini? Untuk mencegah pamannya berulah, Alex putuskan untuk ikut dalam turnamen. Alhasil, Danny terkejut kenapa Alex mencampuri urusannya. Meski Danny tidak setuju, tapi para sultan ini memberi ruang agar Alex bisa ikut dalam pertandingan golfnya. Karena yakin pamannya ini akan menipu mereka, jika menang, Alex akan mengembalikan uangnya kepada mereka. Great shot, Alex. Great shot. Beberapa pukulan yang dilakukan para sultan ini, bolanya melenceng jauh. Alex curiga Danny telah melakukan sesuatu terhadap bola-bola golfnya, namun dia mengelak. When he had nowhere else to go. Sementara itu, petugas hotel memberikan keterangan kepada Kai dan Ernesto tentang ciri-ciri turis yang membayar dengan uang palsu. Wow. Tanpa orang lain ketahui, diam-diam Danny merubah bola golfnya. Alhasil, dia unggul dalam nilai turnamen meski belum lolos menjadi juara. Go ahead, guys, you're away. Dia berjanji, jika menang dalam pertandingan ini, sebagian uangnya akan diberikan kepada putri Alex yang bernama Evelyn. Perkataan itu mempengaruhi pukulan Alex, hingga bolanya mengenai kepala orang namun mendarat persis dekat dengan lubang. Keberuntungan ini membuat Alex lolos jadi juara dan berhak mendapatkan hadiah $220.000 Singapura. Alex bermaksud untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Tapi Danny langsung mencegahnya. Ditambah lagi, Ernesto datang membawa kabar tentang ciri-ciri pelaku.
dengan rambut pirang dan aksen Australia. Faktanya, memang Danny yang mengedarkan uang palsu itu. Bahkan, Alex menemukan bukti rambut wig yang digunakan pamannya. Dengan hadiah yang dia terima, Alex akan membayar kerugian resort karena tindakan Danny. Dia beralasan punya masalah hutang dan saat ini sedang diburu mereka. Karena itu, dia berencana untuk menggunakan hadiah uang golfnya untuk membayar hutang agar nyawanya selamat. Namun Alex tidak percaya dengan cerita ini. Keluar dari toko, Alex melihat pembunuh bayaran ini sedang mencari Danny. Ternyata Alex mengenali pembunuh bayaran itu sebagai Arthur Pink yang bekerja untuk semua bos mafia di timur. Arthur terkenal sebagai pembunuh bayaran yang mengoleksi bagian tubuh targetnya. Meski pamannya ini sangat menjengkelkan, Alex tetap saja harus menyembunyikannya di tempat aman. What I believe in, not happening. Mendapat laporan penipuan dari keluarga Sultan Singapura, dengan terpaksa Kai dan Ernesto menangkap Alex. Bukti uang yang dia selipkan di balik bajunya disita. Di kantor polisi, Alex menjelaskan semua tentang sepak terjang pamannya. That is the single worst reason. Taking a lot of heat for that with Ocampo. Bosan bersembunyi terus, Danny keluar, namun tiba-tiba Arthur menciduknya. Meski Danny sudah menyogoknya dengan segepok uang, tetap saja Arthur membawanya. Alex berpura-pura sebagai pacarnya Danny, menganggap dia telah selingkuh. Alhasil, Arthur membawanya juga. Diam-diam dibuntuti oleh Kai dan Ernesto. Tak hanya pistol, Arthur membawa berbagai jenis pisau untuk memotong bagian tubuh korbannya. This is taking far too long. Go to my storage pod. Dalam perjalanan, Arthur menyadari uang yang diberikan oleh Danny ternyata palsu karena tintanya luntur. Mereka berdua hendak dieksekusi mati. Get over the wall. Saat memeluknya, Alex menyelipkan uang asli kepada Danny. As a matter of fact, I do. You will say anything, do anything. Please know this. Uang $200.000 itu ditawarkan kepada Arthur agar dia tidak membunuh mereka. Tapi Arthur akan tetap membunuh mereka. Saat itulah Alex beraksi. Duel sengit pun terjadi. Hingga akhirnya Kai dan Ernesto datang untuk menangkap mereka. Karena Danny menolak untuk menurunkan senjata, Ernesto terpaksa menembaknya. Karena hendak kabur, Arthur pun ditangkap. Alex meminta Arthur melaporkan kepada bosnya bahwa Danny telah tewas. Padahal ini bagian skenario yang telah disusun Alex dan timnya agar Danny tidak diburu lagi. I really appreciate it. This guy was willing to do the one thing he hates. Akan tetapi, Danny diminta untuk meninggalkan Filipina jika dia tidak mau ditangkap karena penipuan yang sudah dilakukannya. Yes, it'll be a while. Sebelum naik pesawat, Danny memeluk keponakannya ini. Dan ternyata dompet Alex menjadi korban. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Di depan Bandara Internasional Cebu, sekelompok anggota gangster sedang mempersiapkan diri dalam sebuah rencana. Hari itu, seorang penyanyi terkenal musik country dari Texas bernama August Crowe dan manajernya yang bernama Shelton baru saja mendarat di bandara ini. Saat dikerubungi para penggemar, tiba-tiba seseorang mencuri topi koboynya. Di waktu yang sama, komplotan gangster itu hendak melakukan sesuatu kepada August, namun gagal. Karena ada 2 orang security yang datang untuk membawa August ke kantor polisi. Tim kepolisian bermaksud menyelamatkan August dari kelompok geng Solovo yang seringkali melakukan penculikan terhadap selebriti. August dan Shelton tidak percaya sebelum Komandan Ike menampilkan rekaman CCTV di saat para penjahat ini hampir menculiknya. Demi keamanan dan keselamatannya, polisi memberikan saran kepada August untuk merekrut pengawal pribadi selama berada di pulau ini. Tak mau buang waktu, Kai dan Ernesto memberikan penawaran pekerjaan ini kepada Alex. Awalnya, mantan agen DEA ini acuh tidak mau menerima pekerjaan apapun. Tapi setelah mendengar pekerjaannya mengawal bintang musik country, Alex langsung menerimanya. I'm not August Crowe. The August Crowe? You want me to bodyguard August Crowe? A smile, teeth and everything. All right. Datang ke kamar hotelnya August, Alex tampak senang karena dia bisa bekerja mengawal idolanya.
30 tahun berkiprah dalam dunia musik, August mengaku gitar ini yang selalu setia menemaninya. Tapi sisi lain artis ini mulai terkuak setelah Alex tanpa sengaja menemukan 2 botol obat pereda nyeri dosis tinggi. Artis ini mengaku punya masalah sakit punggung. Tapi Alex kurang percaya, apalagi terlihat August ini seorang peminum berat. Meski Alex dan Shelton tidak setuju, artis ini memaksa untuk pergi ke bar. Sebagai salah satu penggemarnya, Komandan Ike tampak eksentrik dengan sepatu bot yang akan digunakannya nanti saat August tampil dalam konsernya. Ike meminta 2 anak buahnya segera mengusut kelompok geng itu sebelum mereka membahayakan August. Alex melumpuhkan seorang pria mencurigakan yang ternyata hanya ingin minta tanda tangannya sang penyanyi. Masalahnya, kesempatan ini dimanfaatkan August untuk keluar dari hotel tanpa sepengetahuan Alex. Alex berhasil menemukan August sedang dipalak beberapa preman. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan legendnya DEA. Just what you gonna do? Huh? And I'm gonna take that knife away from you. I'm scared of you, Amboy. I know you're scared of me. You're about to crap your pants and run away. Setelah memberi mereka pelajaran, Alex membawa kembali August ke hotel. Dokter Sarah yang diminta melakukan pengecekan, menurutnya kondisinya mengkhawatirkan. August bisa mati dengan gaya hidupnya seperti ini, dari mulai mabuk-mabukan hingga kecanduan narkoboy. Shelton menceritakan masalah pribadi August yang ditinggalkan istri pertama, kemudian terulang kembali saat dia menikah lagi, ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. August merasa sedang berada di titik terendah karena permasalahan dalam hidupnya ini. Apa yang diungkapkan oleh August sebenarnya sudah dialami oleh Alex. Maka dari itu, mantan DEA yang terpuruk karena dikhianati oleh agensi dan rekannya sendiri ini memilih menenangkan dirinya di pulau ini. Melihat kembali rekaman percobaan penculikan terhadap August, Kai melihat seorang bocil yang mencuri topinya. August out into the open. Traction con thieves pull on. Except they didn't want to steal the luggage. Bocah yang mencari nafkah menjadi tukang semir ini tidak bisa lari dan mengelak lagi karena topi koboi itu jelas milik August. Dia mengaku dibayar $10 untuk mencuri topi itu. Tidak mengenal mereka, namun salah satu pelakunya memiliki telinga buruk. Santuy di pinggir pantai, Alex menceritakan kondisi terpuruknya saat bertugas di Kolombia. Lagu-lagu yang dinyanyikan August menjadi obat tersendiri. Meskipun pada kenyataannya bagi August, lagu ciptaannya itu tidak sesuai dengan kenyataan. Saat meninggalkannya untuk membuat lagu, Alex merasa ada yang mengawasi. Sempat berhadapan dengan salah satu pelaku, tiba-tiba August sudah dibawa kabur para penculik itu. Melaporkan kejadian ini kepada tim kepolisian, Shelton tampak meluapkan kekecewaannya kepada Alex. Pelaku yang diduga sebagai komplotan gangster Solovo diyakini akan menghubungi mereka untuk minta tebusan. Shelton dipaksa untuk menyerahkan tebusan $250.000 jika artis ini ingin selamat. Lalu sebagai bukti August masih hidup, mereka mengirimkan videonya. Masalahnya, polisi tidak bisa melacak lokasi pelaku karena mereka menggunakan alat pemblokir. Shelton terpaksa mengambil dana pribadinya August untuk membayar tebusan. Shelton disuruh naik angkot tujuan Cicahem Ledeng sambil membawa uangnya. Meski Alex dilarang ikut campur, dia akan tetap menyelidiki lokasi sasana tinju yang sudah ditinggalkan sesuai dengan video yang mereka kirim. Meski 90% korban penculikan akan dibebaskan kembali, namun Alex khawatir August bagian dari 10%-nya yang akan dibunuh. Meskipun uang tebusannya sudah mereka dapatkan. Pelaku mengaku kepada August terpaksa menjadi penculik karena dikejar-kejar pinjol. Shelton sudah naik angkot sesuai perintah pelaku. Kai dan Ernesto membuntutinya dari belakang. Tiba-tiba, 2 orang penculik yang menggunakan motor merebut uangnya. Namun, para pelaku ini tetap saja tidak memberikan alamat keberadaan August. Sementara itu, Alex berhasil menemukan keberadaan August yang hendak dibunuh. The boss boys boxing are gonna kill him. Alright. Tim detektif melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang membawa uangnya. Remember that bank robber we took down in Mandau? Keduanya berhasil ditangkap dan ternyata mereka diperintah oleh seseorang. Sebelum August dihabisi, Alex beraksi kembali melumpuhkan komplotan gangster ini.
Tiba-tiba muncullah Shelton menodongkan senjata. Ternyata otak penculikan August adalah manajernya sendiri yang merasa sudah lelah selama 30 tahun ini melayaninya. Faktanya, August sudah menandatangani berkas warisan yang ditujukan kepadanya saat dia dalam kondisi mabuk. Karena itu, Shelton akan membunuhnya agar seluruh kekayaannya jatuh ke tangan dia. Alex kembali beraksi untuk melumpuhkan pria tua ini. I'll make it dignified. Sure. That's all right, buddy, man. Dia pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Dan konsernya berjalan dengan lancar. Komandan Ike mengumpulkan seluruh anak buahnya menampilkan foto seorang pimpinan gangster triad paling brutal di Hong Kong bernama Tommy Chow yang dijuluki Sang Kalajengking. Narkoboy, senjata, dan prostitusi, serta pembunuhan berbayar adalah 4 andalan bisnis gelapnya. Chow terdeteksi akan datang ke pulau ini untuk melangsungkan pernikahannya. Karena itu, Komandan Ike menunjuk Kai untuk menyamar demi mendapatkan informasi seputar organisasi mereka. Confidential brief. Detective Mendoza, are you coming? Yes, sir. Karena seringkali ikut campur dalam urusan kepolisian, kali ini Kai justru meminta Alex tidak mengacaukan penyamarannya esok hari. Tak hanya sekali, Kai mengatakan penyamarannya ini sangat penting dan dilakukan di resort lain. Jadi, Alex tidak boleh ikut campur. Stay out of it. Okay. See you in about a week. I'll be here. Singkat cerita, dengan gaya rambut yang berbeda, Kai menyamar jadi manajer I.O. Dari sebuah kamar hotel, Ernesto dan anggota polisi lainnya membantu penglihatan Kai dari layar CCTV. Tak berselang lama, datanglah targetnya, yaitu Tommy Chow dan calon istrinya Amber serta anaknya Yang Chow. Kai akan mengatur semua acara pesta pernikahan mereka di pulau ini. Saat berbicara dengan mempelai wanita, Kai terkejut karena Alex muncul di sana. Padahal dia sudah memberinya peringatan agar tidak mencampuri penyamarannya. Alex sebetulnya ingin pergi, namun dia melihat 2 bos triad datang ke resort ini. Si pria memiliki tato maung di lehernya, sedangkan si Ece memiliki tato ular naga di lengannya. Diam-diam, Alex memberitahu Kai bahwa mereka itu para pemimpin triad yang sedang bersaing memperebutkan kekuasaan. This is fantastic. Let's make the Italian mafia look like the backstreet. Yang Chow dan anak buahnya menciduk mereka, mencurigai Alex sebagai penyusup. Namun Kai beralasan, Alex ini adalah seorang penata rias pernikahan bernama Sebastian Black. Alhasil, Alex langsung merubah gayanya. Anjay. We'll fix it. We'll fix it. Sebelum menuju pelaminan, terlihat Amber menggunakan minyak kemenyan terlebih dulu. Tapi tidak banyak informasi yang bisa Alex dapatkan dari wanita ini. Karena pernah bertugas di Hong Kong, Alex mengenal bos wanita ini sebagai kepala Sayuyachi. Rumornya, dia membunuh 50 orang untuk mendapatkan kursi di puncak klan. Kini Alex sadar bahwa Kai telah menjebaknya secara psikologis terbalik agar dia membantunya dalam kasus ini. Faktanya, memang Alex yang melatihnya. Di malam resepsi, pengantin wanita menari dan menggoda Alex. Di luar dugaan, ketika Tommy Chow masuk, dia langsung ambruk akibat sebuah racun yang disuntikan kepadanya. Yang Chow tidak percaya jika ayahnya telah meninggal. Dalam sekejap, seluruh anggota gangster di lokasi ini saling menodongkan senjatanya. Yang Chow yakin pelakunya ada di antara mereka, sedangkan Alex mengambil dan mencium jarum suntik tersebut. Bos triad ini paham Yang Chow sedang diliputi amarah atas kematian ayahnya. Namun dia mengingatkan, sebagai pewaris sah Tommy Chow, dia harus segera mengadakan konklav atau pertemuan majelis tinggi para bos triad untuk menghindari perang besar-besaran antar gangster, sampai mereka menemukan dalang pembunuhan ini. Selain sianida, Alex mencium aroma lain yang muncul dari jarum suntiknya. Bisa jadi aroma ini yang sering digunakan pelaku. Alex segera membawa Amber ke kamarnya. Sedangkan Yang menyuruh Kai untuk membawa roda cucian yang akan digunakan untuk membawa jasad ayahnya ke mesin freezer sampai mereka membawanya kembali pulang ke Hong Kong. Understood.
Mendapat laporan si kalajengking itu terbunuh, Komandan Ike akan menerjunkan tim taktis jika situasi makin berbahaya. I will have the tactical response team ready to go. Thank you, sir. Kai beralasan akan mengirim makanan ke tempat acara conclave. Sambil menangis, Amber kembali menggunakan minyak kemenyan. Alex khawatir yang akan membunuh Amber jika mendiang suaminya menunjuknya sebagai ahli waris kekayaannya. Masuk ke ruang pertemuan, Kai melihat ada lubang ventilasi dari ruang sebelah yang bisa dia gunakan untuk menyadap pembicaraan mereka. I'm in the adjoining room. Shares an air vent. Amber setuju untuk kabur dari hotel ini dengan bantuan Alex yang sebenarnya bukan penata rias. Ketika dua anak buah Yang Chow masuk, mereka langsung bertindak. What's the car for? Amber dimasukkan ke dalam roda cucian. Yang Chow memang berniat menyingkirkan Amber. Karena itu, Kai tinggalkan alat penyadapnya di sana. Alex berhasil lolos setelah mengaku membawa jasadnya Amber. Sementara itu, Ernesto dan tim mempersiapkan diri karena komplotan triad ini sedang menyisir satu persatu kamar hotel. Masuk ke kamar pengantin, Kai menemukan dua anggota triad sudah dibekuk. Disinilah Kai mencium bau minyak kemenyan yang sama persis dengan yang ada di jarum suntiknya. Apakah Amber yang telah meracuni suaminya sendiri? Setelah menutupi peralatan elektroniknya, Ernesto dan tim pura-pura mabuk ketika komplotan gangster itu masuk. Perkelahian sengit pun terjadi. That's a time saver. Dan akhirnya para penjahat ini berhasil dibekuk. Menanggapi kecurigaan Kai, Ernesto meminta timnya melakukan pemindaian wajah Amber. Ternyata Amber masuk ke dalam DPO paling dicari dalam berbagai kasus pembunuhan. Semua korbannya diracun. Dan faktanya, Amber seorang pembunuh bayaran profesional yang ditugaskan oleh Yang Chow dan pimpinan triad lain untuk berbagi kekuasaan. Alex baru menyadari bahwa si Amber ini seorang pembunuh setelah dia menyuntiknya dengan racun. Dalam kondisi sudah tidak berdaya, Alex hendak dihabisi, namun muncul Kai untuk mencegahnya. Kedua perempuan ini terlibat perkelahian sengit hingga Kai berhasil melumpuhkannya. Alex? Dari rekaman itu, kini seluruh aparat kepolisian di berbagai negara bisa melakukan operasi penangkapan terhadap komplotan gangster triad ini. Sudah kebal dengan racun, kondisi Alex berangsur pulih. Dan setelah itu, film pun berakhir.